tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya, yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando, tapi sulit untuk dihalau oleh Hernando dan masuk tadi menjebol gawang dari Hernando Ari Sukaryadi. Bagaimana para pemain Indonesia tidak melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan tadi oleh Mark Tokic, di mana semuanya hanya terpaku dengan bola ya, sehingga akhirnya lepas dan dengan sangat bebas tadi Mark berhasil melakukan heading dan masuk ke dalam gawang dari Hernando Ari Sukaryadi. Pertandingan masih panjang. Betul. Indonesia tentunya masih punya kesempatan pemirsa, tidak boleh tentunya untuk patah semangat. Sekarang serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia. Masih tekanan kembali dilakukan pemirsa. Ini dia para pemain yang dari tadi terus mencoba menekan. Bagaimana kecepatan dari Lakeland Brook kali ini. Masih Brook mencoba kerjasama kembali pemirsa. Bahaya kali ini tendangan. Oh, kembali masih bisa. Dan lagi-lagi. Ya, ini merupakan save yang kelima ya, yang dilakukan tadi oleh Hernando Ari Sukaryadi. Pas tadi memang masih ke gol, tapi Hernando Ari Sukaryadi terus-menerus pemirsa menjadi benteng terakhir dan menjaga gawang Indonesia. Dan serangan kembali berhasil dipatahkan. Ada kembali para pemain Indonesia berebut bola. Dan bola kali ini masih dikuasai lagi. Pindahkan lagi bola pemirsa. Oh, mencoba kali ini kepada gerakan dari Jacob Italiano. Dan sekarang berada di kotak penalti pemirsa. Amankan kembali bola oleh penjaga gawang Hernando Ari Sukaryadi. Ya, sebelumnya Hernando melakukan save dari Fabian Monge tampaknya. Ya, kita lihat tadi shooting yang cukup keras yang bisa dihalau, hampir saja terjadi situasi rebound yang bisa dimanfaatkan oleh Wood. Ya, mau tidak mau sekarang para pemain Indonesia harus lebih berani keluar menyerang untuk memberikan respon kepada Australia setelah tertinggal. Ya, saat ini bagus Kavi. Baik sekali pemirsa. Ini dia kesempatan dari Ramai Rumakik. Oh, sayang sekali. Ramai Rumakik tadi mencari di mana Hanis Sagara ya untuk lakukan kerjasama dia tadi. Betul, dia mengharapkan bahwa Hanis melakukan pergerakan ke kiri ya, tapi justru Hanis sedikit terlambat tadi untuk membaca maksud dari Ramai. Ya, serangan kembali dari Brook kali ini pemirsa. Masih Brook yang mencoba menekan. Dan pelanggaran kembali terjadi. Dengan bebas pemirsa. Dapatkan kembali kali ini oleh para pemain dari Australia. 55 menit sudah berjalan. Pertandingan berlangsung di Tajikistan malam hari ini. Betul, Brook adalah pemain yang paling sering dilanggar dari Australia. Selain juga Jacob. Karena Brook sering melakukan pergerakan mulai dari tengah. Dari lini tengah Australia. Dan dia bisa memancing para pemain Indonesia. Untuk melakukan pelanggaran itu yang perlu diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Siapapun yang dekat kepada Brook. Ya, sementara memang para pemain Indonesia, kita lihat pemirsa, masih terus ditekan. Umpan kembali, terupas-terupas yang terus dilakukan. Dan kalau di bawah pertama tadi adalah sektor sebelah kiri Pratama Arhan ya, yang terus ditekan. Sekarang posisi sebelah kanan dari para pemain Australia atau posisi dari Asnawi yang ditekan terus. Ya, dan tampaknya pergantian pemain tersebut ya, yaitu Alessandro Lopane yang masuk. Dia lebih sering berada di sektor tersebut. Bola kali ini ada terjadi pelanggaran dan memang para pemain dari Indonesia pemirsa ini memang pemain-pemain juga tampil di kompetisi Liga 1. Ya. Ada pemain dari Persebaya Surabaya, ada pemain juga dari Persipura Jayapura, PSS Semarang, lalu juga ada pemain dari Bali United, dari Persib Bandung juga ada ya, dan juga ada Persiraja Banda Aceh, Persija Jakarta, Madura United, Persis Solo. Dan kita lihat bagaimana tampak Duzel ya, melakukan pelanggaran. pelanggaran dari Luke Duzel. Dapatkan kartu kuning. Dari wasit asal Korea yang memimpin jalan pertandingan itu Kim Woo-sung. Kembali duel. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh para pemain dari Australia. Umpan saja kali ini. Dipotong saja bola tadi oleh Pratama Arhan. Pratama, oh! Kita lihat pemirsa. Kecepatan kali ini. Nansar Mandowen tadi. Ada Suman kali ini menguasai bola. Berikan bola ke sektor sebelah kiri, di mana kita lihat pemirsa, di mana Asnawi mencoba untuk membayang-bayangi dari Jacob Italiano. Ini dia otak serangan dari Australia ya, Jacob Italiano. Ya, Jacob bersama Brook ya, silih berganti melakukan pergerakan cepat ke defense dari Indonesia. Karena dua pemain tersebut perlu terlibat dalam proses serangan, karena dengan compact defense yang diterapkan oleh para pemain Indonesia menyulitkan juga para pemain Australia untuk menciptakan peluang. Bola masih dikuasai oleh Pratama Arhan, dan kali ini kita lihat pemirsa. Dan ini dia permainan bola-bola satu itu dia yang dimainkan oleh para pemain Indonesia. Ya, memang ini ada taktik yang berbeda di babak kedua, yaitu lebih cepat yang melepaskan passing. Tapi para pemain Australia justru lebih tinggi sekarang pressure-nya. Kita lihat tadi ada sekitar 5 pemain Australia menghadapi 4 pemain dari Indonesia. Itu menyulitkan para pemain Indonesia juga untuk build up dengan rapi. Cetak gol tadi Mark pemirsa yang merupakan kapten dari Australia. Saat ini bola diberikan kepada Jordan Perkins.
Dan sekarang bola masih dijemput saja dengan permainan dari Luke Duzel. Pemain yang seakan-akan ada di mana-mana ini dia pemirsa. Berhasil dia gagalkan kembali bola. Serangan kembali pemirsa. Oh, kali ini Pratama Arhan. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Patrick Wood. Ya, perlu berhati-hati Pratama Arhan atau juga Asnawi di kedua sektor fullback karena tampak jelas para pemain Australia terus menyerang melalui kedua posisi fullback tersebut. Di sini kita lihat Wood jelas melakukan pelanggaran. Ya, kita lihat dia coba untuk mengambil bola tetapi juga melanggar Pratama Arhan dan terlihat Pratama Arhan sekarang di babak kedua lebih disiplin ya mengawal posisi. Oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan merubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat. Mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan. Ya, cutback dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang Hernando sudah keluar dari posisinya untuk menutup ruang tembak atau ruang passing dari Lopane. Ya, serangan kembali dari para pemain dari Australia pemirsa. Alfred Dewanga tadi coba memberikan bola ke depan. Tapi tampaknya memang pelanggaran kembali terjadi. Ini dia Patrick Wood yang gagal melakukan penalti di babak yang pertama. Dan sekarang mencetak gol di babak yang kedua. Oh, kali ini lepas dari perangkat offside pemirsa. Sebuah peluang dimiliki. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi ketika para pemain Indonesia mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan sementara kita lihat pemirsa, ini dia bagaimana Lewis Miller dan Mark kali ini menguasai bola. Masih Mark pemirsa, bedakan lagi bola ke belakang kepada Nicholas Suman. Melakukan possession, semakin percaya diri para pemain dari Australia setelah mereka unggul 2-0 atas Indonesia. Benar, gol pertama dari situasi bola mati dan gol kedua melalui proses kerjasama yang rapi. Dan itulah menjadi perbedaannya ya di match ini. Oh, lagi-lagi terupas memang pemirsa yang menjadi sebuah kunci dari permainan Australia. Tapi kali ini dibaca oleh Alfred Dewanga. Ya, dan Brook ya menjadi otak serangan di babak kedua ini bagi Australia. Dia tadi bisa melepaskan sebuah terupas yang membuka pertahanan dari Indonesia yang diterima Lopane dan dia juga yang memberikan umpan tadi dari tendangan bebas kepada Tokic. Sementara umpan yang diberikan pemirsa masih mencoba menekan dan kita lihat bagaimana serangan yang coba dilakukan. Oh, biarkan saja bola dan ditangkap dengan baik kali ini oleh Hernando Ari Sutaryadi. Serangan balik pemirsa, bagaimana dilakukan oleh Asnawi Mangkualam kali ini. Masih Asnawi pemirsa yang menguasai bola. Masih Asnawi. Pindahkan lagi bola ke tengah. Serangan coba dibangun oleh Bagus Kavi. Geser saja bola kali ini. Bagaimana Alfred Dewanga memberikan umpan kepada Pratama Arhan. Langsung saja kali ini mencoba mengirimkan umpan tapi sudah dipotong saja oleh Mark. Kerjasama kembali dengan Patrick Wood. Dan kita lihat pemirsa bagaimana bola dikuasai lagi oleh Brook. Lachlan Brook kali ini. Ya, Pratama Arhan berhasil memotong bola. Ini yang perlu dilakukan Arhan ya. Bukan hanya fokus dalam urusan menyerang tapi juga melakukan pressure. Patrick Wood kali ini coba memberikan umpan. Oh, ada posisi yang kosong tadi dan Jacob Italiano. Tadi kita ada meliak-liuk tadi pemirsa Jacob Italiano. Betul, trik-trik dari para pemain Australia ya cukup baik untuk bisa menyulitkan konsentrasi dari para pemain Indonesia. Oh, maksudnya tadi kepada Bagus Kavi, sedikit sulit para pemain Indonesia. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh Mark, bergeser lagi kepada Jordan Perkins. Masih Jordan yang menguasai. Dia terus melakukan delay possession. Masih terus para pemain dari Australia pemirsa dengan kecepatan-kecepatan yang mereka miliki sambil bermain dengan 1-2 sentuhan seperti yang terjadi sekarang. Ini dia bergeser lagi bola dikuasai oleh Brook dan serangan kembali dari Alessandro tadi yang baru masuk. Ya, sepertinya para pemain Australia juga coba untuk memancing para pemain Indonesia ya untuk melakukan man marking dan kemudian mereka akan melepaskan umpan kepada pemain yang akan tiba-tiba masuk ya dari sudut yang tidak terlihat seperti terjadi 2 gol dari Australia. Ya, Mark kali ini memberikan umpan kepada Lachlan Brook. Masih Brook pemirsa, bola-bola tanggung kali ini Brook pemirsa. Kita lihat bagaimana Alessandro tadi berhasil direbut kali ini. Bagus Kavi, serangan balik. Ya, sementara kita saksikan bagaimana Gunansar yang coba
7 pemirsa. Ya, tidak mudah memang karena langkah para pemain dari Australia sudah langsung menutup pergerakan sayap-sayap lincah Indonesia. Iya, karena para pemain Australia fokus untuk menutup ruang yang terbuka ya, sehingga para pemain Indonesia sulit untuk bisa memanfaatkan situasi counter. Oh, bahaya kembali pemirsa. Ya, professional foul harus dilakukan tadi oleh Pratama Arhan karena sudah gocek tadi oleh pemain dari Australia itu Lewis Miller. Ya, terlihat ya trik-trik dari para pemain Australia, kecerdasan mereka untuk bisa menyulitkan para pemain Indonesia di defense seperti yang baru saja kita lihat dilakukan oleh Miller ya ketika dia melakukan cutting inside, sehingga Pratama Arhan mau tidak mau tadi perlu melakukan pelanggaran karena jika lewat akan lebih bahaya lagi tadi gawang dari Hernando, bisa saja tercipta peluang yang berbahaya bagi Australia. Ya, tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Australia pemirsa. Tendangan bebas. Ya, ini bahaya lagi kalau Brook yang ngambil ya. Dengan kaki kiri tentunya kembali akan menjadi sebuah bahaya bagi lini pertahanan Indonesia, terutama bagaimana postur-postur tinggi besar yang dimiliki oleh para pemain dari Australia, termasuk pemainnya Lewis Miller. Dan ditinju saja bola tadi oleh Hernando Arisariadi. Sementara bola datang bantuan dari Fabian. Direbut kali ini oleh pemain Indonesia pemirsa. Ya, pelanggaran dan kartu tampaknya kembali dikeluarkan. Kartu dikeluarkan kembali dan kita saksikan pemirsa Fabian ya yang harus mendapatkan Fabian kartu Monge. kuning. Betul, Fabian Monge tadi dia mencegah ya Indonesia dalam urusan membangun sebuah counter cepat. Sebuah tactical foul yang dilakukan Monge tadi untuk mempersulit gerakan yang coba dilakukan oleh Witan. Iya. Antara umpan diberikan kembali pemirsa. Anis Agara yang dituju. Ada Bagus Kavi, masih Bagus Kavi pemirsa, Bagus Kavi. Kali berikan umpan saja. Tekanan dilakukan oleh Asnawi Mangkualam, masih Asnawi mencoba melakukan overlap, pindahkan bola ke tengah. Ada Pratama, geser saja kepada Rahmat Irianto. Langsung saja bola ke sektor sebelah kanan. Sayang sekali. Iya. Pemirsa, umpan yang diberikan oleh Rahmat Irianto tadi terlalu melebar. Betul, umpan yang tidak sesuai ya ketika kita melihat dia memberikan umpan yang cukup memaksa tadi pemain Indonesia untuk bisa menerima. Cukup sulit bagi para pemain Indonesia untuk memberikan passing-passing yang membuka pertahanan dari Australia karena para pemain Australia yang justru mengawal daerah pertahanan. Ya, serangan kembali kali ini. Kita lihat. Ya, para pemain dari Indonesia pemirsa memang melakukan adaptasi di Tajikistan dan mereka memang juga bermain dalam 2 laga uji coba sebelum menghadapi Australia di laga malam hari ini. Witan kembali kali ini. Ada Asnawi Mangkualam. Pelanggaran. Satu pemain terjatuh dan kartu pemirsa. Ya, Witan kali ini mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Korea, yaitu adalah Kim Woo-sung. Betul, cukup sulit bagi Witan untuk keluar dari tekanan para pemain Australia sejak di babak pertama ya. Terlihat para pemain Australia menyulitkan gerak-gerik dari Witan dan juga Bagus Kavi. Karena sepertinya mereka sudah mengetahui 2 pemain ini akan diandalkan dalam urusan counter. Sementara berhasil dipatahkan. Ya, pelanggaran pemirsa terjadi di mana Bagus Kavi tadi dilanggar oleh pemain dari Australia. Ya, Alessandro ya, pemain yang baru masuk di babak kedua. Saat Bagus Kavi tadi coba untuk menghalau bola, ini dia. Ya, ingin menghalau bola, ya, tapi justru ya ada injakan. Ya. Dipasang tadi pemirsa oleh Alessandro. Pemain yang tadi juga memang memberikan satu assist ya. Ya, kepada Wood ya. Pada Patrick Wood, Alessandro pemirsa. Dan sekarang bola kembali ke Alfeandra Dewangga. Pratama Arhan kali ini pemain dari PSS Semarang yang memang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang pindahkan lagi bola ke kanan. Masih mencoba menekan Asnawi. Masih Asnawi Mangkualam pemirsa. Sebuah terupas dia berikan bola. Para pemain dari Indonesia. Masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan Sukar dipercaya pemirsa. Sebuah tendangan, Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Witan Sulaiman berhasil merobek gawang dari Australia. 1-2, Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya, di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat, dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on Indonesia, masih ada peluang. Kita lihat masih cukup banyak waktu jika para pemain Indonesia
bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi kita melihat Indonesia bisa mencetak gol, di mana Witan menghasilkan gol yang berharga bagi Indonesia. Iya, Taufik Hidayat, striker dari Persija Jakarta pemirsa. Kali ini dimasukkan bersama dengan Subhan Fajri, pemain asal Persiraja Banda Aceh ya, untuk menambah kekuatan. Di mana sekarang pertandingan masih panjang. Indonesia berhasil membersihkan ketinggalan. Ayo tentunya Garuda, ayo Indonesia. Doa dan dukungan pemirsa. Tidak boleh kendor. Untuk para pemain Indonesia yang kali ini. Tekanan kembali dilakukan. Bagaimana Subhan memberikan umpan daerah saja pemirsa. Maksudnya memberikan bola tadi kepada Marcelino Ferdinand. Ini dia salah satu pemain muda yang sudah mendapatkan caps-nya tentunya. Ya, Marcelino juga adalah pemain yang biasa masuk ya dari lini kedua dalam urusan mencetak gol. Ya, Subhan Fajri pemirsa. Betul. Witan tentu akan mendapatkan bantuan ya dari Marcelino Ferdinand yang juga melakukan pergerakan aktif dari lini tengah. Salah satu pemain termuda yang ada di tim tentunya Marcelino Ferdinand yang juga terkenal memiliki kemampuan pegang bola. Dan memang itu yang menjadi sebuah kekurangan dari Indonesia. Tidak ada pemain yang berani pegang bola. Dan Taufik Hidayat kita lihat pemirsa, seorang fighter juga di lini depan. Ya, Taufik akan bisa dimanfaatkan sebagai target man. Ya, sementara serangan dari Luis Miller kali ini Australia. Oh, Luis lagi-lagi memang pemain satu ini bahaya sekali pemirsa. Dan sekarang berhasil direbut serangan balik kali ini dari Indonesia. Kita lihat Taufik Hidayat pemirsa memberikan bola daerah kembali. Para pemain Indonesia, Taufik Hidayat lagi. Dan sekarang coba berikan umpan kepada Witan Sulaiman yang ada berada di dalam posisi kosong. Kembali Witan pemirsa. Maksudnya kali ini masih Witan. Oh, sayang sekali. Miss kick tadi pemirsa. Witan Sulaiman. Betul. Witan coba untuk memberikan umpan sebetulnya ke Asnawi ya. Sayang passingnya tidak akurat. Rizky Ridho melakukan pressing. Ya, ini penting. Pelanggaran. Sekarang pemirsa, bagaimana kecepatan para pemain dari Australia berhasil dipatahkan. Asnawi Mangkualam. Asnawi pemirsa. Oh, sayang sekali. Asnawi Mangkualam tadi mencoba memberikan umpan kepada Taufik Hidayat. Benar ya? Asnawi juga cukup berhati-hati memberikan umpan karena bisa saja pemain Indonesia tadi masuk dalam posisi offside. Tapi ternyata passing yang dilepaskan bisa dibaca tadi oleh lini pertahanan dari Australia. Tapi paling tidak gol dari Witan menghidupkan lagi serangan dari Indonesia. Ya, lebih berani para pemain Indonesia dalam urusan memegang bola, kemudian melakukan serangan yang cepat, kerjasama juga yang lebih rapi lagi. Itu yang menjadi persoalan bagi Indonesia ketika coba untuk membangun serangan di depan. Kerjasama di antara para pemain yang memang belum begitu rapi di babak pertama. Ya, masih boleh dikuasai kembali kali oleh para pemain dari Australia. Dan sekarang Australia kita lihat mencoba melakukan delay possession. Di menit 70 ini masih ada waktu 20 menit bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan sekarang kita saksikan pemirsa, sebuah umpan yang diberikan bahaya kembali. Ya, berhasil melakukan netralisir permainan. Dan sekarang kita saksikan, ya, Subhan Fajri tadi berusaha untuk menutup, lemparan ke dalam pemirsa. Ya, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Memang saat ini para pemain Indonesia mencoba untuk keluar lebih menyerang pemirsa. Lihat bagaimana ada kesempatan ketika Witan ternyata juga berhasil menjebol gawang dari Nicholas Suman, bahwa mereka juga bukan tim yang tidak bisa dijebol gawang. Betul ya. Marcelino Ferdinand atau Gunansar Mandowen tadi. Sekarang bola masih dikuasai oleh Asnawi Mangkualam pemirsa. Asnawi pemirsa. Masih Asnawi, dorong saya kepada Gunansar kali ini. Kembali kepada Asnawi Mangkualam. Sedikit bola tanggung tadi, ada Rahmat Irianto. Ya, bisa kita perhatikan ya. Ada, ini dia kerjasama dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Rizky Ridho, lalu juga Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand. Betul. Dan mereka perlu rapi dan tenang dalam urusan memberikan passing. Karena jika panik, itu akan dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Kita lihat ini dia, kita lihat tinggi banget ini pemain yang satu ini pemirsa. Adalah Luca Preso pemirsa, nomor 20. Dan juga masuk lagi nomor 21 yaitu Patrick Yaibek. Ini dia Patrick Yaibek dan juga Luca Preso dimasukkan. Setelah sebelumnya mereka memasukkan Alessandro Lopane. Sayang sekali gagal tadi kita saksikan pemirsa untuk memberikan umpan. Ya, tampaknya Witan menjadi playmaker ya sekarang ya di babak kedua ini ketika sudah ada Taufik Hidayat yang masuk dan juga ada Marcelino Ferdinand karena dia lebih terlibat dalam proses untuk memberikan ini dia pass. Gol yang dicetak oleh pemirsa, sebuah pressing dari Witan Sulaiman yang membuat penjaga gawang Suman hanya menatap bola masuk ke dalam gawangnya. Betul, ini gol berkeras ya. Sebetulnya bisa saja Witan memberikan kupas ke dalam, tapi cukup sulit karena pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Australia. Ini dia bola yang dikuasai oleh para pemain dari Australia. Luis Miller.
Balik lagi pemirsa, defense yang bagus daripada pemain Indonesia termasuk Marcelino Ferdinand. Terhadap tekanan yang dilakukan oleh pemain yang baru masuk yaitu Luka Preso. Luis Miller kali ini coba mengirimkan umpan ke tengah. Oh, bahaya kembali. Alessandro pemirsa menguasai bola kali ini bagi Australia. Bergeser kembali bola. Masih Luka Preso. Kontra Luis Miller. Pindahkan bola ke tengah. Serangan kembali dilakukan oleh Luke Duzel. Luka Preso. Masih Luka Preso pemirsa. Luke Duzel lagi kali ini. Ya, sebuah permainan yang coba dilakukan seperti babak pertama. Mereka bermain sabar. Coba kesalahan dari para pemain Indonesia. Ya, dan juga memancing ya para pemain Indonesia untuk keluar dari posisinya. Oh, masih ya tampaknya bola digagalkan lapangan permainan. Ya, cukup baik ya tadi ya Rizky Ridho tidak langsung melakukan challenge dan dia menunggu sehingga para pemain Australia pun kita lihat sepertinya Jordan Boss ya tadi sulit untuk bisa melakukan penetrasi atau juga memberikan passing ke dalam kotak penalti pertahanan Indonesia. Goal kick kali ini pemirsa akan dilakukan oleh Hernando Aris Sutariadi. Ya, Witan Sulaiman kita lihat benar-benar menjadi motor penggerak dari serangan-serangan Indonesia. Pengalaman yang dia miliki tentunya di level Eropa sedikit banyak memang memberikan pengaruh di laga malam hari ini. Betul, walaupun posisinya adalah winger ya, tapi dia coba bermain sebagai playmaker di match ini karena dialah yang berani melakukan penetrasi dan juga menahan bola cukup lama. Karena bola masih dikuasai lagi pemirsa oleh Luka Preso dan Luke Duzel kali ini. Masih Luke Duzel, sama dia. Pindahkan lagi bola kepada Luis Miller. Luis Miller pemirsa. Ya, masih mencoba menekan. Serangan-serangan dari para pemain Australia kali ini. Oh, bahaya kembali terjadi. Ya, tetapi para pemain dari Indonesia sudah on position. Sebuah shape yang sangat baik dari para pemain Indonesia ketika melakukan bertahan. Marcelino Ferdinand. Pelanggaran pemirsa dilakukan oleh Luis Miller terhadap Marcelino Ferdinand. Ya, cukup pintar ya para pemain Australia ketika ada pemain Indonesia yang coba untuk membangun serangan cepat. Justru mereka melakukan pelanggaran. Seperti yang tadi baru saja kita lihat dilakukan Miller. Sebelumnya juga Fabian Monge melakukan hal yang serupa. Rizky Ridho kali ini memberikan umpan lagi kepada Alfeandra Dewangga pemirsa. Langsung saja membypass lini tengah. Dia berikan bola daerah kepada kecepatan dari Pratama Arhan. Tapi tampaknya sudah berada posisi offside Pratama Arhan. Ya, cukup berani ya Pratama Arhan naik overlap tadi untuk membantu serangan, coba untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali walaupun dia sudah bergerak ke ruang yang kosong di pertahanan dari Australia, tapi terperangkap offside. Baru pertama kali Pratama Arhan maju di babak kedua ini untuk membantu serangan. Ya, pertandingan ini memang pemirsa untuk kualifikasi menuju putaran final Piala Asia U23 yang berlangsung di Uzbekistan ya, Juni 2022 yang akan datang. Dan Indonesia hanya bersama dengan Australia di grup ini sehingga pertandingan berlangsung dalam 2 leg. Dan sekarang kanan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia pemirsa. Oh, masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Oh, tendang! Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia. Dan shooting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Aris Sutariadi. Dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia, Jacob Italiano. Iya, Brook dan Jacob adalah dua pemain yang mengandalkan skill individunya. Dan ketika Brook lebih banyak memberikan umpan, maka Jacob adalah pemain yang memang lebih banyak melakukan shooting. Sebelumnya di babak pertama juga Jacob mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Hernando. Dan di babak kedua ini terlihat ya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Jacob tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting. Yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah, tapi dia mencari sudut yang sulit untuk bisa dihalau oleh Hernando. Ke pojok kiri posisi penjaga gawang Hernando Aris Sutariadi. Cetak gol ketiga untuk Australia. Iya, kita lihat ya di mana dia melewati 3 pemain Indonesia. Benar. Jacob Italiano dan Indonesia saat ini tertinggal 1-3 pemirsa dari Australia. Masih, oh Patrick Wood dan kali ini muncul kembali pemirsa. Ya, tetapi Luka Preso tadi masuk. Hernando Aris Sutariadi reading the game yang bagus dia tunjukkan. Ya, sebetulnya dari segi penyelamatan Hernando tidak mengecewakan ya. Beberapa kali dia melakukan save, tapi gol tadi memang sulit untuk bisa dia tepis ya. Karena memang Jacob mencari ke pojok atas ya, sebelah kiri. Mari ke dalam kali ini dilakukan oleh Indonesia pemirsa. Masih ada waktu tentunya 13 menit saat ini.
paling tidak adalah memperkecil ketertinggalan dan juga akan fight di leg yang kedua nanti, Bung Binder. Ya, masih ada peluang tentunya meskipun sudah kalah cukup jauh ya untuk sementara ini. Paling tidak bisa memperkecil ketertinggalan. Lempar ke dalam. Oh, peluang kembali. Oh. Kita saksikan pemirsa di mana lempar ke dalam dari Pratama Arhan tadi sempat disambut oleh pemain di dalam kotak penalti, tapi apakah ada pelanggaran yang kembali terjadi? Witan Sulaiman. Ya, Witan selain juga menjadi pemain yang kreatif juga coba untuk mencetak gol, ya tampaknya offside ya. Ya, Witan Sulaiman pemirsa mengangkat bendera asisten wasit 2 Bang Giol dari Korea. Serangan kembali dicoba dibangun dan memang serangan itu selalu melalui Luke Duzel ya. Luke Duzel ini dia akan mencoba mencari di mana posisi dari Jacob Italiano dan masih Luke Duzel. Dia coba sabar kepada Mark dan sekarang ada Jordan Perkins. Dia berikan bola daerah kepada Jordan Boss. Masih Jordan Boss. Dan sekarang kita lihat pemirsa. Oh, lagi-lagi wall pass yang dimainkan oleh para pemain dari Australia. Dipatahkan oleh Pratama Arhan. Ada Luke Preso kali ini. Luke Preso. Masih membentur tiang gawang pemirsa. Beruntung tadi tiang gawang masih menyelamatkan Indonesia dari kemasukan golnya. Iya, Peter Wood ya tadi yang melakukan syuting yang mengenai tiang gawang yang dikawal oleh Hernando Ari Sutaryadi, dan tampak para pemain Indonesia sulit untuk bisa membaca gerakan-gerakan individu yang dilakukan oleh para pemain Australia, dan sepertinya itu menjadi salah satu taktik ya dari Australia untuk bisa mengandalkan skill individu dari para pemain. Ya, kerja dari Rahmat Irianto pemirsa sudah selesai. Pemain dari Surabaya ini ditarik keluar dan dia sekarang digantikan oleh Komang Teguh Trisnanda, pemain asal Bangli, Bali yang saat ini bermain di Borneo ya. Iya, betul. Kita lihat ada tactical switch yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dan ini dia peluang dari Wood. Kita lihat dia melakukan shooting yang cukup keras, di mana Hernando juga sepertinya sudah sulit ya untuk bisa membaca arah bola. Sebelumnya Pratama Arhan yang tadi coba untuk melakukan blocking gagal, walaupun tidak dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit. Rahmat Irianto bekerja keras, tapi tampaknya perlu memberikan peluang sekarang kepada Komang. Masih ada waktu 10 menit dalam pertandingan di malam hari ini pemirsa. Laga yang berlangsung di Tajikistan, tepatnya di Dushanbe ya. Ya. Tepatnya di kota Dushanbe, dan sekarang Rizky Ridho tidak lagi bola ke belakang, di mana Hernando Ari Sutaryadi. Sementara fisik dari pemain Australia sampai sejauh ini masih sangat Prima. Masih Ya, sangat betul. prima mereka. Ya, Bahkan mereka masih bermain pressing dengan cukup benar di atas. Ya, karena flow of the pass ya, passing di antara para pemain Australia itu lebih baik ya, sehingga juga tidak menguras energi mereka. Padahal di babak pertama mereka bermain cukup kencang, tapi masih bisa mereka pertahankan permainan cepat tersebut di babak kedua. Dan juga kita tahu bahwa ada 2 gol yang bisa mereka hasilkan melalui open play. Ya. Luis Miller kali menguasai bola. Berikan saja bola dengan kerjasama dari Luke Preso. Ya, Luke Duzel. Bali bekerja sama tadi dengan Luka Preso. Pindahkan lagi bola ke belakang. Di mana serangan kembali dari pemirsa Mark Tokic. Kali ini Luis Miller yang menguasai bola. Coba menekan para pemain dari Australia. Mengurung pertahanan dari Indonesia. Luis Miller lagi. Coba kita lihat pemirsa. Oh, ada Marcelino Ferdinand berhasil memotong bola, tapi belum selesai. Kita lihat masih coba keluar dari tekanan para pemain Indonesia. Sulit sekali pemirsa bagaimana pressing yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Ya, kalau kita perhatikan para pemain Australia itu coba untuk mencegah para pemain Indonesia untuk membangun serangan secara rapi. Sehingga ketika mereka gagal, ya mereka akan melakukan pelanggaran. Walaupun tadi adalah pelanggaran yang tidak disengaja, tapi sebelumnya kita melihat ada 2 hingga 3 kali pelanggaran mereka lakukan di tengah. Sementara bola dikuasai kembali oleh Asnawi. Asnawi pemirsa bergeser bola kepada Pratama Arhan yang ada di sebelah kiri. Pratama kali ini umpan langsung ke depan pemirsa, mencari di mana posisi dari Witan Sulaiman. Umpan kembali ke depan, sundul saja bola. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, masih belum menyerah para pemain Indonesia, tentu mencoba untuk mencetak minimal 1 gol lagi. Ya, Pratama Arhan akan kembali memanfaatkan lemparan ke dalam ini, tentu sejauh mungkin mendekati penjaga gawang dari Australia. Ya, Taufik Hidayat dikawal ketat, kita saksikan pemirsa oleh Jordan Perkins. Sementara lemparan ke dalam dari Pratama Arhan kali ini. Pratama Arhan pemirsa
Percepatan ke dalam sudah dilakukan. Oh, bahaya kembali. Kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia tadi. Apabila kehilangan bola, maka para pemain Australia akan coba melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi, dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya. Itu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Oh, ini dia sebuah peluang pemirsa. Dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperkecil ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat, ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang, tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangan yang memang mengandalkan power, tapi juga akurasi terjaga. Itu yang sangat penting ketika pemain sudah berada di dalam kotak penalti. Taufik begitu tenang tadi dalam urusan melakukan finishing. Ya, asa bagi Indonesia masih terjaga. Masih ada leg kedua dan tadi Indonesia hanya tertinggal 1 gol gitu ya. Dan masih belum berakhir pertandingan ini. Kita tahu masih ada waktu bagi Indonesia. Kita lihat pemirsa, Indonesia memang kalah position, kalah postur, tetapi saat ini terus semangat juang yang ditunjukkan ya oleh para pemain Indonesia tanpa henti. Mereka terus berjuang hingga menit ke-84 dalam pertandingan yang berlangsung di malam hari ini. Ya, asalkan bisa melewati lini tengah dari Australia, maka terlihat ada 2 gol yang bisa mereka ciptakan. Yang menjadi persoalan adalah untuk bisa ya lebih sering melakukan passing di tengah. Jika itu bisa dilakukan, maka para pemain Australia tentu akan kewalahan nih menjelang pertandingan berakhir. Kembali ke dalam kali ini dari Louis Miller. Digeser kembali kepada Mark Tokix. Kita saksikan pemirsa. Dorong saja bola. Bersama coba dimainkan oleh para pemain dari tim dari Australia. Mark kembali menguasai bola. Ya, dia geser saja bola tadi kepada Patrick Yaibek. Dan sekarang kita lihat, oh bahaya kembali terupas yang dimiliki. Ya, beruntung sudah berada dalam posisi offside tadi pemain Luca Preso. Ya, ini bukan terupas pertama yang dilepaskan oleh para pemain Australia di pertahanan Indonesia. Dan kali ini cukup baik ya, kita melihat bahwa sepertinya ada perangkap offside. Ya, kita melihat pergerakan yang lebih cepat tadi dilakukan. Karena memang jika coba untuk mengawal secara ke dalam, maka para pemain Australia itu beberapa kali bisa memberikan terupas yang akurat. Oh, kembali berhasil direbut kali ini Indonesia pemirsa. Ada Taufik Hidayat. Bukan sebuah pelanggaran. Aduh, kita saksikan hilang bola tadi. Bagaimana Komang Teguh. Sekarang serangan kembali dilakukan lagi oleh para pemain dari Australia. Jacob Italiano kembali ke belakang. Kepada bola kali ini masih dikuasai lagi. Hasil kembali kita lihat defense, dan ini dia pemain yang baru masuk ya, Callum Talbot. Sekarang Luca Preso. Dikasih bola kepada kapten mereka, Mark. Ada Jordan Perkins, masih Jordan Perkins. Geser saja bola kembali. Oh, sebuah permainan kita saksikan pemirsa. Pindahin bola, bagaimana posisi dari para pemain Australia ini memang sangat baik sejauh ini. Mereka begitu tenang memindahkan bola dari kaki ke kaki, dan mereka juga tidak terlalu berlama-lama dengan bola. Masih Callum pemirsa yang menggantikan Louis Miller ya. Ya, kalau diperhatikan pergerakan tanpa bola dari para pemain Australia yang efektif. Karena ketika ada pemain yang menguasai bola, ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga pemain yang menguasai bola bisa memberikan bola kepada pemain yang sudah berada dalam free position. Itu adalah skema dari Australia pada saat mereka mencetak gol kedua di match ini. Ya, sementara bola dikuasai lagi oleh Patrick. Patrick pemirsa memberikan umpan kali ini kepada Jordan Boss. Ya, masih Fabian yang menguasai. Geser saja kali ini. Kita lihat pemirsa, mereka tampaknya mencoba bermain position ya, sambil juga menguasai keunggulan yang saat ini mereka miliki. Kita lihat pemirsa pemain dari Australia. Geser kembali. Mencoba menekan. Ya, kembali defense yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Di menit 87, mereka menjaga keunggulan sambil memindahkan bola dan memegang bola selama mungkin mereka bisa pegang. Betul, karena kemenangan ini yang mereka butuhkan pada saat Australia statusnya sebagai tim tamu ya. Bola daerah kepada Callum pemirsa. Apakah bola meninggalkan lapangan permainan? Ya, ini juga yang perlu diwaspadai, umpan-umpan daerah ya ke dalam pertahanan dari Indonesia.
yang sering sulit untuk bisa diantisipasi oleh Pratama Arhan atau juga Asnawi Mangkualam di kedua sektor fullback. Ya, terlepas dengan apa yang terjadi tadi di pertandingan ini, tapi memang bisa kita lihat ya, para pemain dari Indonesia, walaupun mereka kalah secara position, mereka kalah dari postur, tapi ternyata semangat juang mereka sejauh ini, mereka masih bisa mencetak 2 gol, Bung Gideon. Ya, paling tidak secara mental masih cukup kuat ya untuk mencoba melakukan comeback. Buktinya ada 2 gol yang bisa mereka hasilkan, padahal sudah tertinggal terlebih dahulu. Itu tidak mudah juga, dan juga masih ada permainan yang agresif yang ditunjukkan oleh para pemain untuk bisa menyulitkan para pemain Australia. Ya, sementara bola dikuasai Luka Preso. Rebut kembali bola. Oh, pelanggaran kembali terjadi, pemirsa. Di mana pelanggaran yang terjadi, Preso terlihat meringis kesakitan. Ya, Preso ini juga pergerakannya mobile. Dia lebih sering melakukan pergerakan dari tengah, menguasai bola, kemudian melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Indonesia di defense. Sepertinya kartu kuning. Kita belum tahu diberikan ke siapa. Oh, Pratama Arhan kita saksikan pemirsa mendapatkan kartu kuning dari wasit Kim Woo-sung. Sekarang sudah memasuki menit terakhir nih, Bung Bider, di waktu normal. Betul. Ini dia bagaimana kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Ya, ini menit terakhir yang krusial ya bagi Indonesia. Paling tidak bisa mencoba untuk menyetak gol untuk menyamakan kedudukan. Dan juga berusaha agar tidak kemasukan tambahan gol, itu sangat penting. Karena dengan tertinggal hanya dengan selisih 1 gol tentu masih punya peluang di leg kedua nanti. Ini dia Jacob Italiano, pemain yang harus diwaspadai tentunya nanti di leg yang kedua. Perannya sebagai otak serangan memang sangat luar biasa, dan dia juga membuktikan bukan hanya sebagai otak serangan tapi juga pemain yang bisa menjadi fantasista dan juga penyerang yang bisa mencetak gol. Ya, Jacob Italiano dan Brook ya, itu adalah 2 pemain yang lebih sering melakukan kreativitas dari lini tengah Australia, sedangkan Wood adalah striker yang akan lebih sering menerima umpan dari kedua pemain tersebut. Alessandro kali ini berada di depan bola, pemirsa. Ya, ini dia Alessandro, main dari Australia. Sementara kita lihat dia tendang bola pelan saja. Sudah memasuki tambahan waktu, pertandingan yang berlangsung kali ini di Dusanbe di Republican Central Stadium. Masih para pemain dari Australia. 4 menit tambahan waktu yang terjadi. Kali ini Nicholas Suman geser saja bola ke belakang. Coba menekan lagi pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia. Oh, kali ini masih gagal. Dimana para pemain Indonesia berhasil memotong bola tadi. Dan juga membuat para pemain dari Australia gagal bermain dengan permainan wall pass. Dan sekarang kontrol bola dari Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ada 1 pemain yang dipersiapkan ya. Ini juga adalah salah satu pemain muda ya. Ronaldo Kuate. Iya, betul. Sepertinya akan melakukan debutnya ya. Betul. Salah satu pemain muda juga, betul, sama seperti Marcelino Ferdinand. Yes. Benar, masih ada waktu bagi Indonesia. Yang penting bagaimana proses serangan yang rapi bisa mereka bangun. Ya, Asnawi kita saksikan pemirsa semangat juang itu. Itu dia. Oh, sayang sekali tadi. Bola terlepas dari Taufik Hidayat. Ya, bisa dibayangkan tadi kalau bola berhasil dikaitkan tadi oleh kaki dari Taufik Hidayat, pemirsa. Dan ya, sedikit panik tadi Nicholas Suman. Ya, jika ini adalah peluang untuk Pratama Arhan, tentu perlu lebih akurat lagi untuk memberikan bola ke dalam kotak penalti pertahanan dari Australia. Ya, sementara Ronaldo Kuate, pemain asal Madura United. Nantikan Mandoven ya. Betul sekali, kita lihat pemirsa. Ini pemain yang juga tentunya besar di Bantul. Ya, ini dia, jika lemparan ke dalam perlu lebih akurat lagi. Ya, Pratama Arhan kali ini pemirsa. Coba tadi bukan lemparan ke dalam rasa sepak pojok. Sekarang bola dikuasai Afrianda Dewangga. Kembali lagi. Oh, bahaya ini dia. Bahaya pemirsa, sebuah counter. Ya, untung Afrianda Dewangga berhasil melakukan netralisir kembali. Buat tanggung jawab yang dilakukan tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ini dia serangan yang coba dilakukan oleh Subhan Fajri. Dan kali ini bola kepada Ronaldo Kuate. Coba direbut oleh Marcelino Ferdinand. Ronaldo pemirsa, masih Ronaldo. Ronaldo lagi. Oh. Kita saksikan pemirsa bagaimana Rizky Ridho tadi. Ya, mau tidak mau ya, dia perlu melakukan pressure Dan tadi. ini Ada peluang. Indonesia pemirsa, coba menekan. Ya, ini masih kita saksikan pemirsa para pemain Indonesia. Asnawi Mangkualam. Asnawi.
Ya, Asnawi pemirsa, Asnawi. Dan dia berikan bola kepada Pratama Arhan, masih Asnawi lagi. Asnawi, dan sekarang kita saksikan pemirsa, umpan yang coba dilakukan, serangan dari para pemain Indonesia, Rizky Ridho. Ada sebuah peluang yang dimiliki. Oh, sayang sekali kehilangan momentum para pemain Indonesia tadi. Ya, cukup lama menguasai bola ya, juga memberikan peluang kepada para pemain Australia untuk merebut bola kembali, untuk memberikan pressure dan juga untuk melakukan pengawalan. Oh, dihentikan pertandingan. Ya. Ini dia Jacob Italiano. Jatuh dia. Ya, sementara kita saksikan pemirsa, tampaknya harus dibantu mengalami kram Jacob Italiano. Jam lambat ini dia bagaimana duelnya tadi dengan Rizky Ridho yang bermain taktis Ya, tadi, betul sekali. memotong bola-bola udara Ya. dari para pemain Australia. Benar, dan dia juga melakukan 2 kali intercept di pertandingan ini yang cukup penting untuk bisa mencegah Australia menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Hernando. Dan sekarang memasuki menit terakhir, Marcelino Ferdinand, kita saksikan pemirsa. Ya, Marcelino, Taufik Hidayat. Ya, kita tahu adalah 2 pemain yang cukup aktif bergerak di babak kedua ini. Bersama juga dengan Subhan. Tampaknya pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Shin Taeyong juga bisa memperbaiki ya kerjasama di antara para pemain Indonesia di lini depan. Karena terbukti ada 2 gol yang tercipta di babak kedua ini. Memang Bagus Kavis cukup sulit untuk bergerak di pertandingan ini sehingga memang perlu dilakukan pergantian pemain tersebut. Memainkan Taufik Hidayat yang memang merupakan target man murni dan lebih sering menunggu bola di depan ya. Itu juga sangat penting untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Australia. Jika tidak, para pemain juga akan aktif bergerak untuk mendukung serangan ya ke pertahanan Indonesia. Drop ball tadi dilakukan pemirsa. Aduh, salah kita lihat pemirsa. Oh, ini Jacob tampaknya dia masuk langsung ambil bola ya sehingga akhirnya mendapatkan kartu kuning. Kita lihat pemirsa, Jacob mendapatkan kartu kuning karena dia tiba-tiba langsung masuk dan langsung mengambil bola. Dan Asnawi kali ini menguasai bola. Masih Asnawi. Harus diulang dengan bebas. Dan ini serangan terakhir nih tampaknya buat Indonesia pemirsa. Serangan terakhir. Alfiandra Dewangga menguasai bola. Kita lihat para pemain Indonesia tampaknya mendapatkan angin kedua ya di penghujung pertandingan ini. Dan sayang sekali maksudnya kepada Asnawi. Ya, Asnawi cukup jauh tadi ya naik untuk bisa menerima umpan. Sayang sekali lebih dekat ke Suman, penjaga gawang dari Australia. Ya, ini dia lagi-lagi Rizky Ridho berduel. Beberapa kali dia juga bisa memenangi bola di udara ya ketika berduel dengan para pemain Australia. Dan detik-detik terakhir pertandingan pemirsa di malam hari ini dari Dushanbe, Tajikistan. Ronaldo Kuateh kali ini. Kita lihat pemirsa, lebar ke dalam kali ini dilakukan oleh Australia. Berikan bola, coba mereka menekan. Ball position dilakukan. Inilah leg pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia dalam laga menuju ke final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2022. Akhirnya pertandingan berlangsung di mana Indonesia harus